Satu lagi nih novel horor yang mengangkat peristiwa ganjil saat KKN. Pada penasaran nggak kalian? Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review sebuah buku Misteri Rumah Bekas Pembantaian karya Wahid Nur Rohim. Jadi ceritanya dimulai dengan Sam dan teman-temannya yang pergi ke desa Lok Jambe di Lampung untuk menjalankan kegiatan KKN. Dan dia menempati sebuah rumah yang disediakan oleh Pak Lurah di sana untuk dijadikan pos KKN ya. Awal datang sebenarnya mereka udah disambut sekelebat bayangan hitam yang bikin Sam itu langsung merinding dan berfirasat buruk. Tapi ternyata teror yang ada di rumah posko KKN tersebut gak cuman hanya sekelebat bayangan aja. Tapi ada juga manusia berkepala serigala yang lebih jahat meneror mereka dan warga. Kenapa begitu? Karena jika teror ini nggak segera ditangani, maka bisa aja memakan korban. Nah, jadi itulah sekilas dari isi cerita si misteri rumah bekas pembantaian ini. Ya bisa kalian tebak lah, rumah poskonya itu adalah emang rumah bekas pembantaian gitu kan. Cuman, nah ini loh reviewnya. Oke, ternyata ini adalah cerita versi lengkap dari treat KKN di rumah bekas pembantaian yang diangkat dari kisah nyata dan telah dibaca sebanyak 4 juta kali di Twitter. Treat Twitter horor lagi, karya Wahid Nur Rohim. Aku juga baru tahu karena baru baca di sininya. Aku kena mental gara-gara ada yang bilang, aduh kak banyak banget spoilernya. Oke, jadi yang di rumah posko itu bukan spoiler. Terus yang entitas gaib manusia berkepala serigala juga itu bukan spoiler karena ada di sini. Jadi kalian bisa bacanya di sini nih. Aku coba kayak ngambil sebagiannya aja gitu dari sini dan sebagian yang aku tambahin kayak gitu. Dan sekarang ke reviewnya. Oke, jadi ceritanya ini sebenarnya agak nggak ketebak ya. Karena aku tuh awalnya tuh nggak baca ininya. Jadi kayak baca judulnya, oh misteri rumah bekas pembantaian gitu. Oh aku pikir oke, jadi mereka mungkin KKN di rumah bekas pembantaian itu dan harus dapat teror-teror yang nggak enak dari si korban-korban pembantaiannya yang kita nggak tahu, yang mungkin ciwi-ciwi yang di sini mungkin akan nanti ada cerita tentang cewek-cewek ini ya. Aku mikirnya awalnya kayak gitu, tapi ternyata nggak cuma teror dari korban pembantaian aja, tapi juga ada teror dari manusia serigala. Ini nggak salah kok, werewolf, manusia serigala. Jadi di antara kedua teror ini, teror di rumah bekas pembantaian sama teror manusia serigala ini, jadi kayak teror di rumah bekas pembantaian itu kayak lebih ke, ecek-eceknya lah, upilnya lah dibanding si teror manusia serigala ini. Cuman yang lucunya awal terornya tuh si manusia serigala itu nyolong celana dalam. Jadi celana dalam para warga dan juga para mahasiswi dan mahasiswa yang ada di posko itu pada hilang, termasuk celana dalamnya si Sam. Jadi si Sam ini tuh adalah karakter utama yang menceritakan tentang kejadian si KKN di desa Lok Jambe ini. Mungkin awalnya sih kayak, kok nggak lucu ya nyolong celana dalam gitu. Emang jadinya bakalan kayak gimana? Hey, jangan salah, ini bisa mengancam nyawa. Ya minimal gila dan maksimalnya meninggoy lah. Pas aku baca sebenarnya ada sedikit tipe soal nama. Tapi ya sukses bikin pusing sih. Jadi kayak misalkan yang tadinya harusnya ngomong Meta jadi Nurma, yang harusnya ngomong Nurma jadi Meta. Kayak gitu, cuman ya masih oke lah, itu mah nggak masalah sih. Itu mah kadang kesalahan editor yang mungkin buru-buru kali ya. Ya kali-kali nyalain editor, nggak apa-apa kali ya. Nah biasanya nih kalau misalkan di novel-novel horor itu kalau nggak ada ilustrasi kayaknya nggak komplit gitu ya. Kalau nggak ada ilustrasi seram gitu. Nah sebenarnya ilustrasinya ada. Cuman ilustrasinya itu jadi kayak kayak komik fantasi spiritual. Ini aku tunjukin satu ya. Nih, ini sebuah gerbang. Jadi kayak gini. Untuk gaya berceritanya sebenarnya ini tuh kesannya santai. Jadi kayak kita tuh diceritain sama temen. Jadi ini kan ceritanya dari sudut pandang orang pertama, yaitu si Sam kan. Dan si Sam ini tuh kayak menceritakan ke kita gitu loh. Ini loh sebenarnya
cerita aku tuh di Desa Lok Jambe tuh kayak gini. Jadi karena gaya bercerita yang santai ini, kesan horor dan deg-degannya itu tersamarkan. Jadi buat yang takut buat baca horor, tenang aja, ini nggak akan bikin kamu nggak bisa tidur kok. Nah, jadi kesimpulannya, buku ini tuh seremnya ya ada yang rumah bekas pembantaian, terus juga serem teror yang manusia serigala. Terus santainya juga ada, jadi kayak kita tuh diceritakan ya gimana sih kegiatan KKN tapi diselipin dengan teror-teror hantu. Cuman ya ada satu orang yang jadi kunci buat menyelesaikannya. Nah karena ada satu orang itu, jadi aku tuh kayak kesan vibes-nya tuh ya udah santai lah, orang ada dia ini gitu, kayak gitu. Walaupun ya emang serem, sempat ada yang keserupan, cuman ya oke lah, orang ada dia yang nanti nyembuhin, ada dia yang nanti nyelesain, ada dia yang nanti ngobrol sama Pak Lurah, sama tetua desa, ya dia gitu. Si karakter utama ini yang jadi orang yang nyeritain si cerita KKN ini. Jadi buat teman-teman nih, sekali lagi nih, buat teman-teman yang emang kepengen baca buku horor, ya aku pengen baca buku horor sih, tapi takutnya tuh takut ditakut-takutin gitu kan. Tenang aja. Sebenarnya ini tuh ketakutannya tuh kalau ayam geprek tuh masih level 1 lah. Serem, cuman masih bisa santai lah. Kayak kita kalau makan ayam geprek level 1 pedes, cuman masih bisa hilang dengan minum gitu, kayak gitu. Ya serem, cuman kalau misalkan udah serem terus kayaknya aku mau istirahat dulu, ya udah ditutup aja dulu bukunya, terus nonton dulu YouTube yang lain gitu kan. Nanti juga hilang gitu seremnya. Jadi kayak gitu aja teman-teman untuk review misteri rumah bekas pembantaian karya Wahid Nur Rohim ini. Thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video. Oke, dadah.